Kalau makan dibagi, Pak. Ya, jadi gini Ibu Sayekti, sebelum kita mulai, saya telah pernah mungkin menyampaikan sebelumnya, di Indonesia ini kan di sebuah negara salah satu terbesar di dunia ini kan kita ada 34 provinsi, kemudian ada 580-an ya atau kabupaten kota itu. Ya. Dan seingat saya yang kotanya sendiri 98. Kalau saya tidak keliru, kalau nggak ada kayaknya nggak nambah lagi deh karena ini kan sudah embargo ya. Nah dari 98 itu, Kota Bekasi salah satunya. Dan Kota Bekasi itu sangat strategik letaknya karena di sebelah ibu kota persis, paling tidak sampai hari ini ibu kota negara Republik Indonesia masih Jakarta. Jadi saya sebagai warga Kota Bekasi ini berpikir bagaimana supaya Kota Bekasi itu menjadi kota yang tidak mungkin tidak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara karena posisi strategisnya itu. Ya. Nah, sayangnya memang sampai hari ini di samping terus banyak dikenali, tapi masih lebih banyak lagi yang belum mengenali, terutama teman-teman negara sebelah di Asia Tenggara. Kebetulan saya berkhidmat di Asia Tenggara sudah lebih 12 tahun ini. Seringkali teman-teman dari Kuala Lumpur, dari Singapura, dari Bangkok, dari macam-macam itu, Brunei, saya tanya tentang Bekasi, dia tak paham sama sekali. Bahkan ketika dia ke Bandung saja dari Jakarta, dia pun cuma lihat-lihat signboard. Nah, saya berpikir setiap kita warga Kota Bekasi harus terus berjuang untuk bagaimana membranding Kota Bekasi ini sehingga menjadi kota yang sorry, oh sorry, sorry, kota yang layak dikunjungi gitu maksudnya. Sorry, dan itu mestinya tidak boleh tidak, kalau orang ke Jakarta itu mesti harusnya menyinggahi Kota Bekasi, kan begitu. Tapi kan kenyataannya tidak terjadi karena tidak terlalu dikenali dengan baik oleh kawan-kawan terutama yang dari luar negara itu. Nah, Kak, dengan demikian saya ingin terus mendiskusikan ini dengan Ibu dan lain-lain. Aduh, sorry, ini ada masalah teknis. Hold on, sebentar. Jadi dengan demikian kita harus membranding Kota Bekasi secara bersama-sama dari berbagai sektor. Kalau nggak kita branding, ya tentu saja tidak ada yang mengenali secara lebih luas. Nah, untuk itulah saya ingin hari ini berdiskusi atau ingin mendengar lebih banyak dari Ibu selaku tanda kutip duta besar Berisik ya, Say? Kota Bekasi, Sama Republik Indonesia gitu kan, bikin. dan juga mancanegara. Tapi sebelumnya Ibu Sayekti supaya orang lebih mengenali, Nenek mau terutama ikut yang gym nggak? familiar, sebenarnya Ibu dulu Mau ikut gym nggak? masa kecilnya di mana Iya. dan sejak lahir sampai paling tidak kuliah Ini jam apa itu ya? kita anggap sebagai bab pertama ya. Ini menggali pengalaman Kemudian 1 jam bersama bab Kabak Humas keduanya Pasti dengerin aja. nanti Ibu setelah masuk ke pemerintahan itu kemudian gimana Ibu melihat apa yang ada di Kota Bekasi ini secara apa ya, secara helikopter view lah dalam melihatnya. Dan nanti bab tiganya bagaimana sebaiknya kita sebagai warga Kota Bekasi ke depan terus saling membahu-membahu, saling berpegangan tangan untuk membranding kota yang kita cintai ini ya. Itu 3 bab itu dalam masa 1 jam. Jadi sekarang kita masuk dulu who is who. Jadi siapa itu Ibu Sayekti, Kepala Humas Pemkot Bekasi sejak lahirnya sampai dengan kuliah setidaknya sebelum
jadi ASN lah atau PNS dahulu. Silakan Ibu Sayekti. Terima kasih. Masih ya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih nih Pak, sangat luar biasa nih. Di masa saya udah menjelang mau pensiun, ada sesuatu yang Pak Profesor itu memperkenalkan saya. Kemarin juga saya juga diminta Zoom oleh suatu majalah. Jadi tahu gitu perkembangan di Kota Bekasi ini memang sangat sangat pesat. Jadi kalau dilihat dari siapakah pribadi saya, memang saya dilahirkan di Kota Solo, Pak. Di Kota Solo, Oh, yang ayah saya baru orang Pacitan. baru tahu kalau Ibu ini orang kota Pak Presiden lahirnya. Jadi bapak saya orang Pacitan, ibu saya orang Solo. Tapi saya dilahirkan di Kota Solo. Wah, Kebetulan Ibu hebat ya, lahir di kota Presiden Jokowi, tapi ya, asalnya Presiden SBY ya, Pacitan ya. iya. Alhamdulillah Pak SBY itu satu RW Pak dengan Wah, tinggal Bapak Ibu saya. Jadi iya saya iya itu iya. dilahirkan dan dibesarkan dari kedua orang tua yang dua-duanya kota kelahirannya ada presidennya Pak. Itu suatu Wow, anugerah. keren. Itu. Terus yang pertama itu, yang keduanya saya sekolah masa kecil di Pacitan sampai dengan SMP, SMA di Kota Solo dan kuliah di Jakarta di Universitas Profesor Dr. Kalau boleh Sutopo. tahu Bu, Ibu dari Pacitan atau Solo itu karena Bapak berdagang militer, apa PNS atau apa pindah-pindah? Bapak saya seorang, kalau dulu disebutnya mantri kesehatan, Pak. Ya, Oh, mantri kesehatan. Ibu saya seorang bidan. ya. Jadi pindah Ya, tugas, makanya pindah sekolah. ya. Tugas bekerja. Jadi setelah selesai bertugas, sekolah selesai bertugas, Bapak saya di Sumatera Selatan, di Muara Enim. Jadi di sana Bapak di tugas di Muara Enim mempunyai putra putri 3. Setelah punya melahirkan anak 3 dan sudah mau masuk sekolah, pindahlah di Kota Solo. Ibu yang keempat. Saya yang kelima. Jadi Kota Solo mempunyai anak 2. Kakak saya dan saya. Setelah saya masuk TK, diboyonglah ke Pacitan karena bapak saya pindah tugas di Pacitan sebagai mantri kesehatan. Waktu itu di Kota Pacitan itu tidak ada namanya dokter. Jadi bapak saya masih mantri kesehatan. Jadi terkenal bapak saya itu dipanggilnya Pak Ruslan, mantri kesehatan tukang sunat. Tukang sunat. Jadi iya, mantri kesehatan kan zaman dulu kayak orang puskesmas sekarang kali beliau itu ya. Iya, betul. Jadi itulah tradisi orang Pacitan itu kekeluargaannya sangat kuat. Jadi begitu kita dibesarkan sampai dengan SMA, SMP, setelah SMP saya sekolahnya di Solo. Ibu kuliah tadi di mana? Mustopo, komunikasi. Oh, Jakarta. Jadi SMP sampai SMA di Solo, kuliah ke Jakarta itu kok bisa ke sini? Ibu karena ikut saudara atau ingin di ibu kota negara kuliahnya atau bagaimana? Sebenarnya saya itu dari kecil pengennya jadi cita-cita menjadi seorang wartawan, Pak. Oh, karena itu masuk Mustopo. Iya, karena di situ jurnalistik ya. Iya, jadi kepengen jadi seorang wartawan itu cita-cita kecil. Tapi ya akhirnya bekerja pun ya dengan wartawan juga akhirnya. Gini Bu, ini agak menarik karena Ibu menyebut-nyebut wartawan tadi. Kebenaran tadi pagi saya menonton sebuah video yang sudah diselenggarakan di Seknek 14 November 2019 itu acara disebut disebut itu kayak Prime One lah. Jadi acara platform 1, acara nomor 1 Presiden bersama Menteri PUPR Pak Basuki dan Menteri Perhubungan kita. Jadi diwawancarai oleh wartawan kepresidenan ya, Sekretariat Negara maksudnya. Jadi 3 orang ini duduk berjajaran, Pak Jokowi di tengah, sebelahnya Pak Basuki dan sebelahnya Pak Menhub kita, siapa sampai lupa namanya itu, Pak Budi ya. Jadi ditanya oleh wartawan beberapa, jadi sejak 2019 itu
ternyata Presiden sudah menerangkan tentang akan pindah ibu kota negara, dan yang ribut hari-hari ini di banyak media itu seakan-akan dadakan, pada 2017 sudah di-planningkan. Nah, yang menarik itu bukan apa-apa yang terkait ibu tadi, ditanya oleh wartawan, koordinator wartawan, Presiden Jokowi itu lebih terkesan waktu kuliah atau waktu SMA? Itu ditanya kepada beliau. Beliau bilang waktu kuliah, kata. Ah, kenapa itu, Pak? Karena udah mulai pacaran, dia bilang. Jadi Pak Jokowi itu ditembak oleh wartawan, paksa ngejawab alasannya kenapa gitu. Nah, kalau Ibu masuk Mustopo kuliah itu tadi karena ingin suka jurnalisme atau jurnalistik. Tapi Iya. di sana Ibu emang masuk prodi itu atau bagaimana? Saya mengambil jurusan komunikasi, Pak. Waktu Oh, I itu memang see. komunikasi di Mustopo itu masih belajar tentang ilmu komunikasi. Jadi di sana masih lengkap, tidak seperti zaman sekarang. Jadi waktu saya kuliah itu masih ada zaman jurnalistik untuk jadi wartawan, sebagai jadi penyiar, sebagai Ya, saya ahli tahu Mustopo itu public memproduksi relation. banyak Iya, ahli komunikasi karena iya. mereka juga bekerja sama dengan prodi komunikasi FISIP UI setahu Iya, saya. iya. Dan Karena Unpad, Pak. Waktu itu dengan Unpad Unpad kita. dan UI, karena Iya. sekretaris yayasan saya dari FISIP UI ngajar di Mustopo, namanya Pak Jaka Permana kalau Ibu pernah Oh, dengar. iya, iya, iya. Oh, Jadi jadi itu, Ibu Pak. kuliah di belakang Senayan City lah sekarang ya. Ya, waktu itu masih kebun kosong, Pak, itu. Kebun Senayan City kosong. masih kebun kosong. Wah, ini yang milenial di layar Zoom Iya. ini yang Ibu ajak ini nggak tahu kalau itu lu kebun kosong, dikirain udah Kebun Senayan kosong. City. Waktu zaman saya kuliah itu tahun 85, 86 itu masih kebun kosong. Masih belum ada Alright. penghuninya, masih rumput-rumput liar. Oke, Karena selesai itu. Ibu di Mustopo, terus Ibu ke mana? Langsung ke ASN atau PNS atau gimana? Jadi gini, Pak, saya kuliah di Mustopo itu memang banyak di Mustopo itu pegawai PNS. Ya Jadi memang, PNS pegawai ya DKI kebanyakannya ya. DKI, TVRI, RRI, Ya, Departemen Penerangan, Departemen Luar Negeri itu paling banyak benar. mahasiswanya. Nah, Benar. salah satunya dosen saya itu tertarik dengan saya, tertarik dalam tanda kutip, tertarik dengan saya yang orang Pacitan terlalu polos kemungkinan dianggapnya, atau tertarik karena saya pengen jadi seorang wartawan. Akhirnya saya disuruh ngelamar di Departemen Penerangan, Pak, tahun 85. Oh ya, jadi masih Pak Harmoko atau sebelumnya? Pak Masuri Eh, atau apa? Pak Harmoko. Pak Harmoko, Ya. right. Setelah itu saya dengan dosen saya bilang, saya mau jadi pegawai negeri, tetapi saya harus di TVRI, jadi jurnalis di TVRI. Menjanjikan iya gitu. Ya sudah, kamu bisa itu. Akhirnya saya masuklah, itu lamaran saya buat. Setelah masuk di sana, lah kok nggak taunya saya tidak ditaruh di TVRI. Kata dosen saya, coba kamu pegang kamera TVRI itu, kuat nggak kamu? Begitu saya pegang, kuat 25 kilo waktu itu. Tidak seperti sekarang. Iya. Akhirnya saya berpikir, enggak, saya jadi reporter aja gitu. Karena teman saya itu kebetulan pernah jadi reporternya Presiden Soeharto yang mempunyai kartu pas. Jadi dia boleh berjarak 1 meter dari presiden. Itu waktu itu almarhum Mas Winton kameramennya, terus Mas Gatot masih ada sekarang, dan Mas Kelly. Kalau Mas Tumen udah almarhum beliau lah. Dari orang-orang itu menginspirasi saya. Enak banget jadi reporter TVRI, kameramen TVRI, bisa dekat dengan presiden. Waktu itu seperti itu. Tapi saya belajar, akhirnya saya di Pusdiklat, Departemen Penerangan lah. Karena setelah berjalannya waktu, saya di Departemen Penerangan, saya punya rumah di Bekasi. Akhirnya di tahun 89 saya kepingin pindah, 99 saya pengen pindah ke Bekasi karena Kota Bekasi ada perkembangan waktu itu, Pak. Jadi ya. mau Saya menuju sendiri otonomi. pindahnya 91. Jadi memang perkembangan perumahan banyak. Ya. Jadi dari situ saya tertarik lah. Kenapa sih saya punya rumah di Bekasi tapi saya tidak bisa untuk memajukan Kota Bekasi? Akhirnya saya diterima waktu itu almarhum Pak Amin Asda 3. Saya juga ngambil kuliah juga, Pak, di Unisma waktu itu, ngambil jurusan administrasi negara. Waktu zaman itu akhirnya saya ngelobi dengan Pak dosen saya, ya sudahlah itu pindah aja katanya, karena kamu ada potensi untuk bisa
ke Pemkot. Akhirnya saya diterima di tahun 89 tersebut. Jadi Ibu di Pemkot sudah berapa belas tahun ya? Dari tahun 89. Oh, berarti boleh dibilang berapa itu ya? 20 tahun lebih ya? 20 tahun lebih, Pak. 20 tahun lebih saya di Pemkot. Jadi Pantesan Ibu menguasai betul tentang Bekasi, bahkan pernah jadi yang terbaik dalam pusat informasi daerah ya, TPID ya, apa? alhamdulillah saya begitu di Bekasi ini dipindah ke berbagai OPD dinas lah. Jadi dengan pindah berbagai dinas itu yang urusannya yang kebetulan yang urusan orang yang susah-susah semua urusan yang susah. Karena saya taruh di Mawil Hansip, berarti saya harus membina Hansip. Itu yang sangat menarik dari saya di Departemen Penerangan jadi mengurusi pejabat yang diklat, begitu saya dipindah di Kota Bekasi, saya harus mengurusin Hansip. Ya, Ibu mungkin dilihat kayak model ada gayanya Ibu Risma kali pada Ibu ini. Ya, waktu itu kan belum ada Bu Risma, Pak. Jadi ya. Iya benar. Sekarang kayaknya ini Rismanya Bekasi nih. Unik saja gitu. Jadi saya itu kemungkinan orangnya berbicara tidak bisa pelan, pasti kencang karena orang Pacitan kan gitu. Kan saya kan kalau orang Jawa Timur itu kan kalau ngomong jelas tegas, itu ciri khas saya itu. Lugas ya. Nah, kalau orang Solo kan lemah lembut, saya tidak bisa. Tapi karena Ibu pernah sekolah di Solo itu, saya kira Ibu bisa membuat balancing, saya kira itu. Nah, itu kemungkinan dari kecil, masa kecil itu yang kita harus menyeimbangkan antara adat Solo dan adat Pacitan, Pak. Ya, saya kira itu. Ya, saya kira pasti itu karena saya sendiri kan asal sampai SMA di Aceh, kemudian kuliah di Jogja. Jadi saya merasa ada balancing antara Javanese culture, terutama Yogyakarta itu, sehingga orang-orang Batak yang sangar dan keras kata orang ketika kuliah di Jogja enggak lagi begitu. Jadi benar itu kombinasi Ibu antara Pacitan Solo itu tegas sebenarnya dan lugas. Jadi sehingga apapun yang ditugaskan cenderung dapat dikerjakan dengan tuntas juga gitu ya. Iya. Itulah Pak ciri khas orang Pacitan itu kalau kerja sepenuh hati. Pernah ini saya waktu sekitar tahun 94 95 itu saya 2004 2005. Saya pernah ngajak kepala dinas saya pergi ke Pacitan. Kepala dinas saya itu melihat kalau Pacitan kan masih jalannya masih berliku-liku dan masih banyak pohon, banyak hutan gitu seperti itu. Terus ada orang kerja di pinggir jalan. Kepala dinas itu mau memberi kepada orang yang kerja di pinggir jalan itu. Terus saya jawab, Bapak, nanti Bapak nggak percaya kalau saya bilang orang akan diberi pasti tidak akan diterima. Pasti ditanya, ini uang apa? Pasti ditanya seperti itu. Kepala dinas nggak percaya, masuk begitu, ya Bapak buktikan saja. Begitu berhenti, orang bekerja di pinggir jalan, bagilah duit sama kepala dinas saya itu. Ditanya, Bapak nyun sewu meniko uang artos menopo gitu. Kaget kepala dinas saya, oh iya ya itulah Pak. Jadi ciri khas orang Pacitan itu memang harus bekerja karena memang kondisi alamnya yang memang sangat yang membuat dia harus tough ya. Harus kuat, harus kerja. Ya, harus tough. Ya, banyak orang-orang Pacitan yang sukses dalam berkarir jadi pejabat, jadi pengusaha itu banyak sukses. Tidak cengeng lah mereka itu. Karena memang alam yang membentuk seperti itu. Jadi itulah masa kecil saya. Terus saya disuruh masuk Departemen Penerangan. Setelah masuk Departemen Penerangan, masuk ke Pemkot yang urusannya yang seperti tadi. Setelah dari Mawil Hansip, saya dipindah bergabung Mawil Hansip setelah otonomi itu Pak. Saya ditaruh di namanya dulu itu BPPM. Jadi Badan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yang di situ saya itu di bagian perlindungan masyarakat, antara lain tentang penanggulangan bencana. Jadi di situ saya juga punya cerita zaman itu, waktu itu wali kotanya Pak Nonon. Pernah saya mengajukan, saya karena bencana di Kota Bekasi itu minimal kan banjir. Saya lapor kepada pimpinan saya, waktu itu saya masih jadi seorang staf. Saya lapor kepada pimpinan saya, Pak, kenapa kok di perlindungan masyarakat di Kota Bekasi itu ada banjir, kok kita tidak mempunyai aturan
tidak mempunyai aturan untuk perlindungan banjir, dan kita tidak mempunyai peralatan untuk penanggulangan banjir tersebut. Saya malah diketawain waktu itu, Pak. Saya diketawain, enggak mungkin ini banjir, katanya. Enggak apa-apa, Pak, tapi saya punya konsep. Saya jelaskan gitu, ini Pak konsep saya. Karena banjir itu kita berada Kota Bekasi dalam cekungan. Kalau kita dilihat dari struktur Ya, waktu Pak Nonon Sontani itu sempat banjir besar kan daerah Muara Gembong apa ke sana ya, Bu ya? Iya, itu Pak. Jadi dari situ mulailah saya itu dikenal. Karena saya sebelum itu terjadi banjir, pimpinan saya bilang, diketawain, saya mintalah itu ke provinsi. Kebetulan di provinsi itu ada teman saya kuliah di Unisma, saya jelaskan, namanya Yudi. Masa kita itu tidak punya alat-alat penanggulangan banjir? Oh, udah bikin surat aja itu, nanti dikirim. Waktu itu saya dikirim perahu karet 1, dapur umum 1 set, dan buffer stok untuk dapur umum tersebut. Baru 2 minggu saya simpan di kantor, tiba-tiba banjir besar tersebut. Ya, saya tahu karena mahasiswa kami beberapa orang terdampak. Akibatnya mahasiswa membuka posko dulu di kawasan itu, zaman Pak Nonon Sontani itu, saya ingat itu. Ya. Kalau nggak salah ya mungkin sudah 20 tahun juga ya, Bu ya? Ya, sudah 20 tahun Pak itu. Jadi itulah ceritanya saya mulai dikenal, sampai Pak Nonon waktu itu dibilangnya, itu siapa awewe? Kok aku belum kenal waktu itu, sampai itu namanya awewe itu Sri Kandi banjir, Pak Nonon manggil saya seperti itu. Jadi dari situ Pak, jadi orang mulai mengenal saya, tapi ya memang saya ditempatkan ke tempat-tempat yang memang harus melayani masyarakat yang dalam keadaan masyarakat yang kita layani dengan baik. Nah, setelah itu saya dipindahlah bubar itu BPPM diganti Dinas Sosial dan Perlindungan Masyarakat. Saya masih di Dinas Sosial tersebut. Nah, dari situ saya ngurusin lagi orang susah, termasuk orang yang orang terlantar, orang itu. Jadi urusannya orang susah. Setelah itu kita promosi. Mungkin Bu Sayekti ini sehat terus diantaranya karena doa orang-orang yang pernah Ibu bantu itu kali ya. Ya, jadi ada cerita lucu Pak saya di Dinas Sosial itu. Kalau pas penertiban orang di lampu merah, orang minta-minta, sampai yang di pintu air itu kenal banget, lihat mobil saya aja dia sudah takut. Jadi pernah gitu si Bibi itu, saya bilang, Bi, kenapa Bibi sampai sampai masih minta-minta gitu. Bibi anaknya sekarang sudah selesai, anaknya kuliah sudah selesai itu Pak, karena saya kenal banget sama saya. Jadi orang yang pernah kalau dulu dibilangnya digaruk itu pasti ketemu saya, pasti ya ketemu Ibu lagi. Lah itulah cerita-cerita seperti itu. Akhirnya saya dipromosikan sebagai kasih pemerintahan di Kelurahan Jakamulya. Itu zamannya sudah ganti wali kota atau masih Pak Nonon? Sudah zamannya Pak Ahmad Zulfai. Ya, saya dipromosikan di Jakamulya sebagai kasih pemerintahan. Dikasih pemerintahan pun waktu itu saya juga ada nilai plusnya, karena di sana mulailah pendataan penduduk berbasis NIK kalau sekarang itu. Jadi di sana saya benar-benar saya berdata masyarakat yang ada di sana dengan data terjadi ketimpangan, karena data turunan yang memang sudah ada data dulunya dan data yang benar-benar saya data oleh masyarakat itu terjadi jenglok. Saya dipanggil waktu itu dengan Pak Asda 1 almarhum Pak Heri. Kasih Jakamulya, ini kenapa kok jadi sengslong di data begini? Saya jawab, Bapak, saya tidak mau bertanda tangan data lama, karena data lama saya tidak bisa bertanggung jawab. Saya berani bertanggung jawab data saya dengan yang baru ini. Karena memang ini benar-benar saya data. Saya datengin orang satu persatu, jadi saya mempunyai data. Jadi saya harus data ini berubah. Di situ saya ditantang, ini kamu risiko jabatan siapa? Kalau risiko jabatan memang saya harus mempertanggungjawabkan. Tapi kalau saya mempertanggungjawabkan data yang tidak pernah saya data, saya tidak akan saya lakukan. Nah, dari situ Pak Asda 1 waktu ngerti saya, akhirnya saya promosi lagi Pak ke Sekretariat DPRD. Nah, di sana saya sebagai Kasubag Humas dan Protokol yang pertama kali di Sekretariat Dewan itu ada Kasubag Humas dan Protokol. Waktu saya pertama kali meminta kunjungan ke Pemkot dengan mahasiswa, Ibu sudah Kahumas, udah KPPID ya, udah Kabak. Ya. Betul. Saya di DPRD 4 tahun Pak sebagai Humas dan Protokol di DPRD.
Di DPR 2 tahun Itu zaman Pak Ismail jadi ketuanya kali ya? Ya, Pak Ismail ketuanya. Pak Ismail 2 tahun jadi Karena ketuanya. wakilnya kan Salim Musa. Ya. Itu mahasiswa saya semua, kemudian itu Salim Musa, kemudian yang sekarang kemarin dengan Ibu itu Sarifuddin, Rosita Dewi, Ya. Rustam Effendi, Ya. dan sebagainya. Itu yang saya ajak kuliah pertama kali kampus Tiami di Kota Bekasi, ya di ruang rapat DPRD ya, di Jalan ya, Juanda ya. itu. Ya. Oh, berarti Ibu sudah di situ waktu itu sudah, ya? Pak. Sudah 2 tahun. 2 tahun yang jadi yang memperlancar proses Mukhtar Muhammad dan kawan-kawan tadi kuliah itu kawan saya yang udah meninggal, Pak, Bu, yang namanya Iskandar itu. Ya. Oh, Iskandar. iya. Ya, Iskandar ini kan orang Kalimantan. Jadi dia itu kan dulu waktu kuliah di FEUI Jogja, dia itu senior saya. Jadi dia ikut mempeluncu saya dulu. Tapi ya tahunya jumpa di DPRD Kota Bekasi, dia dari PAN waktu itu bersama Salim Musa, Rustam Effendi, dan lain-lain. Nah, malah dia salah satu yang sarjana dari 45 anggota DPRD itu cuma 12 yang sarjana. Jadi dulu 35, Pak. Masih 35 kalau nggak salah. Oh, 35. Ya? Masih 35. Ya, jadi 35, pokoknya 12 doang yang ada S-nya itu SE, Pak Ismail tadi, Salim Musa kan belum kuliah dan lain-lain karena baru habis reformasi kan. Nah, itu yang saya ajak mereka kuliah termasuk Mukhtar Muhammad itu satu angkatan pertama. Oh, saya nggak tahu kalau Ibu sudah di situ. Udah di situ, Pak. Jadi terus sampai dengan 2000 setelah ini Ketua Dewannya Pak Yusuf Naseh 2 tahun. Ya. Saya ditarik di Humas Sekretariat Daerah di Pemkot. Jadi setelah mulai di Humas Pemkot ini di tahun 2010 berlakunya dengan Undang-Undang Keterbukaan, ya itu Pak yang agak unik dalam saya bekerja di sana. Jadi begini Bu, ini kita masuk bab 2 sekarang. 2023 apa ya kalau nggak salah kita akan pilkada ya. Iya, pilkada. Nah, yang ingin saya tanya, bagi orang-orang yang ingin mendharma baktikan dirinya, pikirannya, tenaganya untuk membangun Kota Bekasi, mungkin nanti ada yang akan mendengar percakapan kita ini, dia mesti tahu Bekasi itu secara utuh, secara tidak parsial, secara keseluruhan. Coba Ibu jelaskan sebenarnya Kota Bekasi dengan sekian kecamatan itu seperti apa secara strength, weaknesses, threat. Nah, itulah secara SWOT itu coba Ibu jelaskan. Mudah-mudahan rekaman ini nanti bagi yang ingin maju menjadi pimpinan daerah Kota Bekasi setidaknya mendapat sebuah insight dari seorang Ibu Sayekti yang 20-an tahun Bekasi sehingga mereka jangan tidak paham secara utuh Kota Bekasi ini sebetulnya seperti apa. Silakan Bu. Jadi memang Pak tantangan Humas itu harus bagaimana caranya Enggak, maksud saya tidak spesifik Humas, tapi andai kata Ibu meletakkan di meja Ibu ini sebuah peta dunia gitu, sekarang Ibu letakkan peta Bekasi. Jadi Bekasi ini makhluk apa dan bagaimana supaya yang mau coba-coba membangun Bekasi ke depan ini tahu Bekasi itu seperti apa profilnya gitu. Kalau Ridwan Kamil bilang kemarin dalam podcast dalam podcast dengan Bang Akbar Faisal, dia bilang Jawa Barat itu 50 juta penduduk lebih kurang 49 sekian dan itu 20% pemilih nasional itu ada di Jabar gitu. Tapi orang Sunda itu kok enggak terpilih menjadi wapres atau apa kata Akbar tadi. Lalu Ridwan Kamil bilang orang Sunda ini nggak suka gaduh gitu, nggak suka rame, nggak suka ribut, kemudian tidak juga mau ngomong sehingga akhirnya kurang mendapatkan perhatian orang. Mestinya nggak begitu lagi sekarang. Jadi Ridwan Kamil bicara dalam konteks bagaimana positioning Jabar itu sebenarnya sangat besar
kuenya di dalam nasional Indonesia. Nah, Bekasi sendiri bagi yang pingin coba-coba, paling tidak nih saya kasih Mas Heri Koswara juga nanti kalau dia mau calon dari PKS atau Mas Tri yang sekarang PLT, saya enggak yakin mereka sepaham Ibu Sayekti, setidaknya dari sisi orang bilang bagian dalam apa kalau jeroannya Kota Bekasi ya, tentu saja saya tidak mengurangi pemahaman Bapak PLT kita, tapi tentu saja ini akan berguna juga bagi kawan-kawan yang mau jadi tim ses, biar tahu Bekasi itu dia itu dominan orang Betawi kah, orang Sunda kah, orang pendatang kah, dan apa sebenarnya isi Kota Bekasi ini, dan apa yang harus dicermati oleh mereka-mereka yang ingin membangun Kota Bekasi sebagai pimpinan ke depan. Silakan Bu Sayekti. Jadi kalau Kota Bekasi itu memang Pak uniknya kita sepertinya unik ya. Kita prototipe Indonesia. Itu yang harus kita pegang dulu. Kota Bekasi adalah merupakan suatu kota yang prototipe Indonesia ada di Kota Bekasi. Karena apa? Penduduknya di Kota Bekasi ini yang terdiri di 12 kecamatan, di 56 kelurahan, itu sudah persentase penduduk aslinya itu sudah banyak minggir. Karena Kota Bekasi sekarang sudah menjadi kota modern. Bukan lagi kota penyangga ibu kota, tidak. Bukan saya, kalau saya dibilang saya tidak merekomendasikan Kota Bekasi sebagai kota penyangga, karena bukan penyangga lagi. Kita sudah standar dengan Jakarta. Kota-kota sebelahnya. Ya, kota-kota sebelahnya. Kita bisa melihat bahwa di Kota Bekasi, masuk ke Kota Bekasi lewat tol barat aja sekarang kita sudah bingung. Ini masuk Jakarta atau masuk Kota Bekasi? Karena sudah sangat luar biasa dengan perkembangan, dari mulai perkembangan mall, dari mulai perdagangan, dari mulai perkembangan ada becak kayu lagi, orang nggak tahu lagi batasnya. Itu sarana prasarana, jadi unik. Warga Bekasi pun hampir 70% itu adalah warga pendatang. 70%. Yang warga tidak pendatang hampir 30%. Itu tadi sudah sangat uniknya itu seperti itu. Dan pendatangnya itu terdiri dari seluruh Indonesia. Kenapa? Karena memang kita di Kota Bekasi ini, Wali Kota Pak Pepen kemarin itu selalu mempromosikan, ayo investasi ke Bekasi, akan dijaga keamanan dan kenyamanannya. Itu tugas kita. Itu jadi prinsipnya Pak Pepen waktu itu seperti itu. Dan orang beribadah di Kota Bekasi juga akan nyaman. Contoh, kita kemarin pernah menjadi kota toleran nomor 6, ranking ke-6. Insya Allah kemarin kita sudah mengisi kuesioner dengan bukti-bukti yang sudah kita lakukan untuk menjaga toleransi tersebut. Kita berdoa aja semoga terbaik, karena apa kita terbaik? Ya itu tadi, kita harus kembali kepada prototipe. Kota Bekasi adalah semua prototipe orang Indonesia ada di sini. Kita di sini Pak sudah ada punya kampung Bali, kampung Bekasi, kampung, sekarang kita sudah mulai pariwisata kita gali. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti ada pendatang atau orang yang akan senang atau ingin berinvestasi ke Kota Bekasi, sudah tidak rasa takut, rasa khawatir. Bu, kita Ibu lihat. tadi Ibu mengatakan Ibu sebentar lagi sudah akan purna tugas. Artinya betapapun setelah purna tugas bisa aja Ibu dikaryakan lagi dan sebagainya. Yang ingin saya ingin dapat dari Ibu, ini teman-teman yang misalnya besok ingin jadi tim sukses lah segala macam, kalau mereka ingin merebut hati orang-orang Bekasi, orang Kota Bekasi yang Ibu bilang tadi sudah merepresentasikan Indonesia dengan berbagai etnik yang ada di sini semua, kalau boleh saya sebut 4 hal yang perlu mereka sentuh atau mereka dekati itu, sisi apanya, Bu? Pertama, Pak ya, pahamin karakter kehidupan masyarakat Kota Bekasi. Satu. Yang kedua, program apa yang akan, jadi itu harus menjual program apa yang akan diberikan untuk masyarakat Bekasi ini yang notabene prototipe dari masyarakat Indonesia. Terus ketiga, harus berani menjaga
stabilitas, baik stabilitas keamanan, ekonomi, kehidupan, politik itu harus bisa menjaga seperti itu. Itu yang ketiga. Dari 3 itu, insya Allah lah. Karena yang keempat ada nggak, Bu? Atau 3 itu saja yang utamanya? Yang utama 3. Kalau yang Oke, kalau 3 itu tolong Ibu eksplor sedikit banyak. Pertama tadi ya, Ibu sudah menyebutkan 3 faktor itu. Coba Ibu agak eksplor dikit masing-masing dari 3 itu, mungkin lebih jelas sehingga dapat dipahami. Nomor 1 tadi adalah faktor etnik itu apa tadi itu? Keunikan tadi apa itu? Keunikan masyarakat karena prototipe itu tadi. Jadi nomor 1 itu kita harus bisa menjaga stabilitas kerukunan antar suku. Selama ini Pemkot menjaga itu menggunakan apa, Bu? Siapa tahu itu perlu ditindaklanjuti, diteruskan atau mungkin malah ditingkatkan. Sering berkomunikasi dengan tokoh-tokoh. Oh. Berkomunikasi dengan tokoh-tokoh. Apakah juga ada alokasi anggaran untuk paguyuban itu juga bagian dari itu? Kalau organisasi masyarakat memang ada dari Dinas Kesatuan Bangsa, Pak, ada itu alokasi anggaran itu ya kalau di daerah lain. Tapi kalau silaturahmi menjaga kerukunan dengan para tokoh, baik tokoh agama, tokoh organisasi masyarakat, itu perlu kita jaga sama-sama, kita bareng-bareng. Karena keunikan tadi itu. Jadi kalau akan yang menjadi seorang pemimpin ke depan itu harus bisa menjaga. Kalau kedua tadi Ibu bilang harus ada program yang menjual dalam tanda kutip. Apa kiranya yang Ibu anggap selama ini sangat menjual atau sebenarnya ada yang lebih menjual tapi belum ada yang jualin? Pak, kalau saya nanti kasih tahu ini dong, para calon pemimpinnya tidak mau berpikir. Kan, nanti setidaknya Ibu diminta jadi penasehat tim sukses gitu loh. Penasehat. Jadi gini, kalau cara menjual, program apa yang benar-benar bisa diberikan kepada masyarakat dan menjadi suatu manfaat. Kalau sekarang aja Ibu cerita, kalau yang Pemkot sekarang jual atau yang dijual oleh Kang Pepen dan Kang Tri kemarin, apa sebenarnya sehingga mereka dianggap jualannya menarik? Ya, kartu itu Pak, kartu sehat. Kartu sehat itu kan karena sekali doang budgetnya ada, tapi ke depan mungkin agak repot karena ini masalah anggaran kena COVID. Yang lain dari itu barangkali apa? Menjaga mutu pendidikan gratis. Waktu itu kan waktu zaman Pak Pepen dan Pak Tri itu masih sekolah SMA itu sampai SMA gratis. Tetapi dengan ada kebijakan dari tingkat pusat bahwa SMA ditarik ke provinsi, ya sekarang masih sampai tingkat SMP. Dan fasilitas sekolah pun sekarang juga sudah di banyak sudah berubah dan diperbaiki. Fasilitas sekolah. Jadi Ibu menganggap program yang menjual itu di sektor pendidikan. Kesehatan. Ada lagi? Kesehatan. Strategi menjaga kerukunan. Enggak, kalau itu yang pertama tadi. Kalau sektor bisnis gimana? Nah, itu tadi kalau Pak Pepen kan prinsipnya. Apa kiranya di Kota Bekasi ini yang dalam tanda kutip berbeda dengan kota lain sehingga pengusaha kota lain mau pindah ke sini misalnya? Apa yang menarik di sini? Yang menarik, Pak, pengurusan administrasi. Oh. Cuman tidak sampai bertele-tele. Kita sudah mempunyai pelayanan publik yang sangat sudah terbuka pakai OSS dan investasi sudah kemarin itu terakhir itu sudah naik berapa ya saya lupa, itu sudah saya bukan buat rilis. Jadi itu menjaga investasi bisa berkembang biak di Kota Bekasi dan dengan memajukan otomatis investasi tinggi, masyarakat pajak akan naik, pelayanan bisa masyarakat akan naiknya itu yang sekarang sudah dilakukan oleh tadi Ibu sebut dari segi keunikan, kedua dari segi program yang menjual, yang ketiga tadi apa ya? Menjaga stabilitas kerukunan beragama, bermasyarakat, itu kita harus bisa menjaga karena kita kembalikan lagi kita di Kota Bekasi ini adalah penduduknya berbagai karakter yang ada di Indonesia. Jadi itu yang 3 itu yang harus kita benar-benar kita jaga. Oke, sekarang kita di bab
ketiga nih, saya ingin berandai-andai ya, supaya mudah untuk orang paham. Andai kata Ibu jadi wali kota Bekasi periode yang akan datang. Ini andai-andai saja. Apa yang sebenarnya Ibu ingin buat ke depan kota Bekasi ini sehingga menjadi the best city in Indonesia atau setidaknya the best city in the Java Island di Pulau Jawa gitu. Apa yang Ibu lihat ke depan itu? Gini Pak, jadi sebenarnya saya tidak ada namanya cita-cita untuk menjadi Ya seorang memang pemimpin ini kan nomor kita satu. berandai-andai untuk Ya. mudah menganalogikan. Jadi dulu pernah ada seorang profesor atau apa menulis di Kompas, andai kata saya gubernur DKI. Dia tulis waktu itu, lalu dia tuangkanlah pikiran dia apa yang akan dia buat. Padahal dia memang tidak pernah mencalonkan diri sama sekali jadi calon gubernur DKI, tapi dia ingin mengungkapkan cara berpikir dia dan seharusnya Jakarta ini diselesaikan berbagai masalahnya bagaimana. Nah, Ibu sekarang kayak gitulah kira-kira kalau Ibu jadi wali kota Bekasi atau penasehat wali kota Bekasi lah, Ibu akan menyarankan apa supaya Bekasi yang hari ini sudah sampai di taraf ini yang akan lebih maju dan lebih dikenal lagi bukan hanya karena dikenal gara-gara tawuran atau apa, tapi sebagai kota yang prestisius lah. Gimana tuh? Saya akan membranding kota saya, Pak. Kalau saya jadi wali kota ya, seandainya saya jadi saya akan membranding kota saya. Sekarang memang branding kota itu mudah. Dengan banyaknya media sosial, banyaknya media-media yang lain. Jadi saya akan membuat branding kota saya untuk orang bisa berkunjung ke kota Bekasi, menikmati kota Bekasi, yaitu tadi kita dengan gali potensi-potensi, kita akan hidupkan lagi potensi pariwisata yang sekarang memang kalau kita gali banyak potensi pariwisata yang harus kita jual lain daripada yang lain. Karena apa? Kita kota Bekasi adalah merupakan suatu kota metropolitan. Enggak, maaf, saya interruption sedikit. Saya ini orang yang sudah tinggal di kota Bekasi 30 tahun. Tapi ketika anak saya di rumah ngajak rekreasi di kota Bekasi, saya bingung menyebutnya kemana. Jadi itu, Pak. maksudnya Ibu mau branding itu dalam arti kan kota Bekasi ini kan sangat terbatas wilayahnya dan juga orang bilang dulu ada buaya, tak buayanya pun tidak jelas juga penangkarannya. Jadi apanya di sini yang mesti diperbaiki atau Ibu ingin lakukan? Ya itu tadi pertama potensi wisata alamnya dulu yang masih ada walaupun dalam kondisi itu kita kota metropolitan masih ada seperti contohnya aja. Bapak kan belum pernah lihat itu ada situs Buni di sana. Situs apa sih? Bukan situs Buni. Ada sumur, namanya Sumur 7 di daerah Keranggan. Oh, di Keranggan. Saya sering ke sana malah ke restoran Saung Sari Parahyangan. Nggak tahu kalau ada itu. Nah, di sana ada Sumur 7. Sumur 7 itu di sana katanya kalau yang sudah pernah cuci muka di sana dia akan awet muda dan akan menarik simpati kalau dilihat orang lain. Karena tapi saya juga kenapa itu nggak dikenal ya oleh setidaknya? Ya itu Pak, makanya kita harus membranding itu dari segi wisata alamnya. Yang keduanya, oke, sebentar. Saya kan pernah penasaran banget dengan ini Bu yang di dekat Rawapanjang arah ke Jalan Kartini itu kan ada bambu. Ya. Nah, biar Ibu tahu, saking saya penasaran, saya datang ke situ. Pertama saya datang sendiri karena saya mau lihat, oh ini ada kayak danau kecil, terus ada bambu-bambu, kemudian di sampingnya orang-orang jualan. Apa ini tempat rekreasi, pikir saya ya. Jadi ini kok aneh banget keadaan seperti ini kok dipasang signboardnya apa hutan bambu begitu. Tapi karena saya tidak ingin hanya mengomentari saja, lalu saya bawalah mahasiswa kelas saya yang kebenaran sedang mata kuliah creativity dan innovation. Lalu saya bagilah 3 kelompok mereka untuk mereka masing-masing membuat
satu kajian, ini kalau kota bambu ini hutan Hutan bambu bambu. ini mau dibuat maju, semua orang pingin ke sini, ini apanya yang harus diperbaiki? Coba masing-masing kelompok dari sisi produk dan pelayanan, satu lagi dari sisi infrastruktur tempat itu sehingga masuknya mau parkir aja susahnya, rumah orang kiri kanan dan segala macam agak repot. Kemudian bagaimana jangan airnya sekali hijau sekali hitam sekali nggak jelas. Jadi itu mereka saya suruh buat masing-masing makalahnya dan suruh presentasikan, dan dua kelompok lain menyanggah atau menambahkan, dan saya kirim itu Bu ke dinas pariwisata di kota. Jadi maksud saya, kalau Ibu bilang wisata, apakah itu the first priority kan dengan keterbatasan, atau Ibu ingin mengatakan wisata kuliner di Bekasi ini, atau macam mana? Silakan Bu mendalami lagi sisi sektor ini. Nanti kan ada sektor lain Ibu akan sampaikan. Mangga. Jadi gini, jadi itu tadi kita menggali potensi dengan keadaan alam yang kita, Kota Bekasi, kita akhirnya meningkat. Orang akan datang, orang akan menginap, dan orang akan makan. Nah itu yang harus kita bisa betul-betul kita bisa brandingnya seperti itu. Kalau ditanya bagaimana cara Ibu ingin melakukan itu, apa harus buat perda dulu atau gimana? Ya kita harus ada aturan yang mendasar dulu Pak. Memang ya sebelum perda pun kita bisa masih menggunakan perwal juga bisa untuk teknis dalam kita mau membranding kota itu. Oke, satu, Ibu ingin mengatakan kalau Ibu Wali Kota Bekasi atau penasihat Wali Kota ingin memberikan usulan supaya mendevelop Kota Bekasi dari segi tourism lah, bahasanya gitulah. Dalam arti yang luas, baik itu tourism alam maupun kuliner bla bla bla. Yang kedua, keduanya kita harus bisa meningkatkan PAD-nya, yaitu kita tadi dengan memberikan keamanan, kenyamanan bagi para investor. Ya, saya tahu kan saya tahu APBD Kota Bekasi kan pernah 7 triliun ya. Nggak tahu pernah 10 triliun apa tidak. Tapi ketika Covid, kita jangan bandingkan dengan Jakarta yang 70 triliun, nggak adil lah, tidak apple to apple. Tapi dengan ada Covid sehingga tergerus sejumlah sektor gitu ya. Artinya memang ada constraint di anggaran, namun bukan berarti seorang pimpinan daerah yang kreatif tidak bisa menggali. Nah, dalam hal ini Ibu ingin meningkatkan PAD itu dari mana itu? Itu tadi dari para investor yang dia akan berinvestasi di Kota Bekasi dengan keadaan nyaman, tenang, dan bisa berusaha dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Dari situ kita bisa meningkatkan PAD dan meningkatkan pasti otomatis kalau PAD-nya meningkat untuk kesejahteraan masyarakat. Itu Bu, pasti kita terkait PAD ini selama ini dukungan DKI dan sebagainya itu Ibu anggap kayak sebuah sinergi yang harus kita pertahankan, tingkatkan, atau sebenarnya sudah cukup baik, atau kayak poco-poco maju mundur gimana sebenarnya harmonisasi? Kalau saya jadi wali kota ya Pak ya, sebenarnya kita sudah tidak usah harus memikirkan dari PAD-nya dari bantuan dari DKI, karena apa? Kita harus berpikir positif hasil kerja kita. Kalau DKI itu sebenarnya DKI itu kan sampah juga harus masih di kita kan, masih perlu kita lah gitu. Jadi itu termasuk termasuk sinergi saja, sinergi itu. Tapi kalau bantuan anggaran dari provinsi juga maksimum, atau termasuk kita dari kota-kota yang ada di Jabar masih kecil, Bu? Kalau kita melihat dari potensi pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi adalah nomor 1 di Provinsi Jawa Barat. Tetapi kembalinya ke Kota Bekasi itu masih belum seimbang. Yang diharapkan oleh dari hasil pajak bermotor tersebut. Ya, kita harus. Jadi kalau PAD terbesar kita yang ingin Ibu tingkatkan, kalau disebut 5 sektor aja PAD yang terbesarnya, mana yang bisa di-upgrade itu? Pajak. Pajak motor? Pajak
Pajak motor sudah sangat bagus, tapi Oke. kan harus setor ke provinsi pajak Pajak motor. bumi bangunan? Pajak bumi dan bangunan juga sudah bagus. Oke. Pajak restoran juga sudah bagus. Oke. Pariwisata lah, pajak pariwisata juga sudah bagus. Itu yang bisa menopang. Jadi dengan kita meningkatkan pajak, kita meningkatkan menjaga stabilitas itu pasti pajak orang akan nyaman berusaha di Kota Jadi tadi Bekasi. Ibu sudah mengatakan sektor tourism, sektor peningkatan PAD-nya, terus Perdagangan. Nah, perdagangan. sekarang begitu sudah sejahtera, kita sudah anggaran sudah kita terkumpulkan ya, kita tinggal mensejahterakan masyarakat. Bila perlu orang sakit di Kota Bekasi ya gratis, tidak usah repot-repot. Kita bangun fasilitas, sekarang rumah sakit sudah bagus ya, kita tingkatkan semua. Nanti ada lagi mau akan dibangun rumah sakit jantung. Sudah. Ya, sekarang dalam 10 menit terakhir mau nanya, Bekasi ini pernah diwar-warkan smart city segala macam. Tapi saya terus terang aja sangat respect terhadap ini. Dulu pernah juga ngomong dengan Mas Koswara segala macam dari ITB. Tapi kemudian kok seperti tidak termaintain dan tidak menjadi sebuah ikon yang membuat orang-orang Kota Bekasi menjadi merasa, oh kota kita ini ternyata one step ahead, satu langkah di depan kota lain. Kok malah nggak kelihatan? Apa kurang maintenance, kurang sosialisasi, atau tim di balik meja ini kurang kuat, atau gimana itu Bu tentang smart city Jadi ini? ini Pak, memang kemarin juga jadi keluhannya evaluasi lah, bukan keluhan. Evaluasi Pak Wali Kota, Pak Pepen. Bahwa smart city kemarin kita sudah maju ke depan, kok sekarang jadi kita mundur ke belakang. Ya, memang itu menjadi evaluasi Pak. Tapi memang smart city itu ya itu tadi, dengan ada kita bisa membranding kota, ya harus smart city ditingkatkan. Memang ini jadi evaluasi kita ya. Kita sekarang sudah akan berupaya. Waktu itu saya pernah jadi sekretaris Diskominfo, memang smart city itu selalu saya evaluasi terus. Kita evaluasi apa kekurangannya, ya harus dibantu dengan OPD terkait tersebut. Jadi sebenarnya kita masih berjalan smart city, cuman ya itu tadi masih ya kendalanya karena kena COVID. Jadi apa ya? Agak sedikit constraint ya, terjadi kendala ya. Jadi gini Bu, saya kebenaran sudah berapa kali jadi tim fit and proper untuk teman-teman yang staf ahli dan tim pakar di AKD DPRD Kota Bekasi ya. Saya bersama Profesor Kasan, Dr. Sampara dari PDN. Jadi gini, sempat saya ngomong kepada teman-teman yang membantu AKD ini. Saya bilang Bekasi ini kalau boleh saya ibaratkan, pimpinan daerahnya itu sudah sekian kali periode, saya udah 30 tahun, seakan-akan mereka ini kayak lokomotif, jadi berada di depan, terus dia ingin menarik gerbong komunitas Bekasi ini untuk ikut membangun. Jadi saya bilang ini nggak akan efektif. Yang paling bagus dia berada di belakang, mendorong semua potensi ke depan supaya mengambil peran bersama-sama dalam membangun Kota Bekasi. Jadi bukan dia gerbong di depan, menghela belakang untuk ikut. Orang tanya dulu, lu mau kemana? Kita mau ikut ente, memang mau kemana ini ya? Jadi saya bilang ini setidaknya karena unsur atau komponen masyarakat itu macamnya tidak terlalu solid di dalam satu koordinasi dan kolaborasi oleh pimpinan kota ini, yang sebenarnya cuma kecil saja dan mudah sebenarnya. Nah, karena itu saya malah di Dewan saya bilang, Dewan perlulah 3 bulan sekali ada semacam spokesman. Spokesman itu kayak juru bicara rumah rakyat. Apa sih yang kalian lakukan ini selama 3 bulan ini, 3 bulan ke depan, sehingga masyarakat tahu dalam gedung Dewan itu apa sih yang sudah dibahas antara DPRD dan Pemkot, sehingga masyarakat
tahu perkembangan dan ingin berkontribusi. Nah, sekarang ini saya lihat leadership di Kota Bekasi ini seperti kayaknya pemerintah kota, kalau kita mau ngomong pemerintah tentu antara pimpinan daerah dan DPRD ya, itu seakan-akan terpisah gerbongnya dengan masyarakat karena ingin melakukan sendiri atau mungkin menganggap kami sudah tahu segala hal, masyarakat ya, duduk tenang aja dan sebagainya. Jadi gimana sebaiknya Ibu ke depan dalam 7 menit ini, kita sudah 1 jam tidak terasa, how can we do the best for Bekasi so far so good gitu Bu. Ya itu Silakan. tadi Pak, kalau kita sudah membranding kota, berarti kita harus sudah ada komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif. Karena apa? Untuk menunjang suatu keberhasilan dari pemerintah daerah tersebut dalam hal menuju visi misi dari pemerintah tersebut. Kita tidak terlepas dari DPRD. Jadi kita harus sama. Apalagi sekarang kita itu sudah menjalin sangat bagus dengan Forkominda itu Pak, dari mulai penanggulangan yang hal kecil sampai tingkat pemerintah daerah itu kita sudah ada komunikasi. Lah itu dengan kita bisa membranding kota kita dengan baik dan benar, otomatis kita ke bawahnya itu juga akan mengerucut. Kan tidak berani Pak kalau membranding itu juga tidak ada dasar untuk itulah. Itu apa yang harus kita branding ini, yaitu tadi dari segi keamanan, kenyamanan, orang bekerja nyaman, orang beribadah nyaman, itu yang kita harus janjikan di branding seperti itu. Bu, supaya orang-orang, saya selalu bilang gini, Kota Bekasi itu jangan hanya kita ingin terkenal di Jawa Barat atau di Indonesia, saya ingin setidaknya negara sebelah ini Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, mungkin Filipina ini, dia tahu Kota Bekasi itu. Bagaimana tuh caranya supaya mereka datang ke Jakarta itu ingin ke Bekasi juga. Nah, ini gimana ini Ibu saran kepada calon wali kota kita ke depan? Bagaimana mereka mau datang, mau dengar aja nggak pernah? Kira-kira gitu. Ya itu tadi Bapak, kita harus pertama ya kita gali lah potensi kepariwisataan alam. Ya, kalau Banyuwangi kan sempat tenar dengan fashion show jalanannya, betapapun saya tidak mengatakan harus begitu rupa. Tapi kan harus ada sesuatu Bekasi ini yang jadi top brand-nya kan gitu Bu ya. Makanya itu saya kalau punya cita-cita itu tadi, saya akan gali potensi yang unik yang ada di Kota Bekasi, akan kita jual, kita keluarkan, dan orang berkunjung ke Bekasi itu bisa berwisata dengan uniknya Kota Bekasi yang kehidupannya di tengah kota metropolitan, dengan bisa berbelanja dan bisa tidur nyaman di Kota Bekasi. Itu yang akan saya branding kalau benar-benar. Oke, Ibu dalam waktu 4 menit lagi ini silakan Ibu ingin mengatakan apa sebagai closing remark, baik sebagai kepala humas maupun sebagai orang yang ingin memberikan insight kepada pimpinan ke depan. Silakan dalam 4 menit lagi, kita sudah jam 1. Kok jam 1, jam 3 maksud saya. Silakan. Jadi gini, saya sebagai PPID utama atau Kabag Humas mohon kepada masyarakat, karena ini masih COVID ya, kita jaga prokes. Memang sekarang COVID peningkatan Pak, jadi rumah sakit pun juga udah bertambah pasiennya. Jadi kita sama-sama menjaga prokes, itu pertama. Yang kedua, kita sama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk para pedagang, pengusaha, baik pengusaha pariwisata maupun pengusaha yang lainnya, sama-sama kita menjaga prokes. Yang ketiganya, mari kita sama-sama menjaga Kota Bekasi ini, orang bisa berinvestasi, berdagang, bertinggal, berkehidupan dengan masyarakat, kita nyaman. Jadi kita harus masyarakat ikut serta dalam hal ini, kan tidak mungkin pemerintah cuma akan menghimbau kalau masyarakat itu tidak mengerti. Jadi dengan adanya media sosial itu kita manfaatkan, bisa berdiskusi, bisa saling memberi masukan, karena apa, di pemerintah daerah pun juga sudah ada medsos, sudah ada Twitter, sudah ada web, sudah ada aduan baik lewat media radio maupun media sosial yang ada
dengan teman-teman para awak media yang ada di Kota Oke, Bekasi. kalau ke dalam Bu, ke tim Ibu sendiri, Ibu ingin mengingatkan apa? Ingin meremind apa? Ke tim Ibu sendiri kan mumpung ini saya rekam jadi biar mereka dengar besok. Apa Saya yang gitu, Ibu? Pak. Sebenarnya Ya. sudah menjadi prinsip kerja saya. Mari kita sama-sama sebagai aparatur pemerintah Kota Bekasi, kita bekerja sebaik mungkin untuk pelayanan kepada masyarakat dan prinsip jangan menunda pekerjaan. Itu saja. Karena kalau Baik. menunda suatu pekerjaan ditunda, pasti semuanya akan tertunda. Ya, jangan baper juga karena Ibu Sayekti nggak pernah baper. Kalau baper itu kan ini Pak, tergantung dari orangnya. Iya, jangan baper. Kalau lemper boleh Bu ya, lemper. Boleh ya. Bu, kalau Ibu ingin orang menyebut Kota Bekasi itu menjadi sesuatu yang menyenangkan Ibu satu saat nanti dalam 3 kata, harusnya Kota Bekasi itu kalau kita sebut dalam 3 kata yang ingin kita dengarkan menyenangkan kita ke depan apa? Nyaman, Nyaman, satu, aman, aman. tenang. Kalau gitu kita pergi ke Kemangela tiduran gitu ya. Oke Bu, terima kasih banget waktunya dan sangat inspiring sekali. Saya pikir recorded ini atau rekaman ini akan banyak bermanfaat bagi mereka-mereka yang ingin tetap bersama berjuang dan membangun dan memajukan Kota Bekasi. Thank you very much Bu atas Sama-sama, Pak. waktunya. Assalamualaikum. Atur nuhun, daun sirih, daun kayu. Terima kasih, thank you. Sampai Terima kasih, jumpa. Pak. Baik, assalamualaikum. Kita live sama-sama. Waalaikumsalam. See you again.